Dulu waktu kecil aku ingat banget aku sering nonton film kartun sebelum aku berangkat pergi ke sekolah. Aku sering nonton SpongeBob, Dora the Explorer, dan Marsupilami. Dan film kartun biasanya menayangkan kegembiraan, keceriaan, hal-hal yang lucu, dan biasanya ditayangkan untuk anak-anak. Tapi ternyata aku menemukan beberapa kisah-kisah yang menarik sampai mengerikan di balik terciptanya film kartun ini. Di video ini kita akan bahas satu persatu. Pertama, SpongeBob. Toko kartun kotak kuning berlobang-lobang yang tinggal di nanas yang mempunyai peliharaan siput yang kalau misalkan ngomong itu kayak kucing. Meong. Di film SpongeBob ini memang banyak yang ngawur dan absurd seperti api di dalam air di dalam air, laut di dalam laut. Tetapi ternyata di balik terciptanya SpongeBob ini terdapat cerita yang cukup menyedihkan. Penggagas awal SpongeBob ini merupakan master sarjana yang bergelar di bidang biologi kelautan yang bernama Stephen Hillenburg. Ya, kalau nggak salah gitu cara ngucapinnya. Kota Bikini Bottom adalah tempat SpongeBob hidup dan masyarakat lain tinggal, tapi ternyata ada misteri di balik kota Bikini Bottom ini. Gak jarang kita sering dengar kalau kota Bikini Bottom ini terletak di Samudra Pasifik. Nah, ternyata informasi ini merujuk ke wilayah yang bernama Mikronesia yang menjadi bagian dari Kepulauan Marshall bernama Bikini Atoll. Pada masa Perang Kedua, Bikini Atoll ini merupakan wilayah yang dipegang oleh Amerika Serikat dan Bikini Atoll ini dijadikan tempat untuk percobaan bom atom. Kenapa wilayah ini yang dipilih? Karena wilayah ini jauh dari penduduk, jauh dari kawasan masyarakat. Dan pastinya kalau udah dijatuhin bom, ya kehidupan di bawah laut itu pasti mati semua dan mati semua. Dan pada bulan Juli 1946, semua warga dievakuasi dan boom. Sebanyak 23 senjata nuklir dijatuhkan dengan daya ledak 1000 lebih kuat dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Dan ya, kehancuran terjadi di perairan Bikini Atoll. Dan kalau kalian lihat di film SpongeBob itu ada tuh kayak cuplikan bom meledak. Itu kemungkinan mungkin itu adalah dokumentasi dari pengujian bom itu mungkin. Dan setelah itu beberapa dekade kemudian Bikini Atoll ditetapkan sebagai kawasan yang tidak layak huni oleh manusia karena banyak paparan radiasi pastinya. Tapi sekarang ternyata Bikini Atoll ini menjadi tempat yang sangat indah. Mungkin karena dulu ada ledakan, terus banyak bongkahan-bongkahan menjadi karang laut. Mungkin sampai-sampai UNESCO itu menetapkan Bikini Atoll sebagai warisan dunia pada tahun 2010 lalu. Tapi ya tetap manusia nggak bisa hidup di sana. Radiasi, banyak radiasi. Nah, kisah itu sepertinya menjadi inspirasi oleh penggagas SpongeBob ini. SpongeBob ini dijadikan sebagai kritikan pemerintah Amerika dulu karena pernah merusak ekosistem bawah laut. Maka nggak heran juga di film SpongeBob ini terdapat hal-hal yang imajinatif dari dampak radiasi nuklir. Contohnya itu kayak Tuan Crab yang anaknya ikan paus, SpongeBob yang ibunya biskuit, bapaknya juga, ya banyak. Dan gak jarang juga kita ngelihat rumah dari penduduk Bikini Bottom ini seperti rongsokan-rongsokan dari ledakan nuklir gitu. Ya, kayak bongkahan-bongkahan gitu. Selanjutnya, Crayon Shinchan. Film ini sering aku nonton dulu di RCTI, kalau nggak salah kalian juga sering nonton. Aku nemu ternyata di balik terciptanya tokoh Shinchan ini merupakan kisah dari seorang ibu yang kehilangan 2 orang anaknya karena kecelakaan. Kronologinya itu si anak pertama ingin menyelamatkan adiknya, si anak kedua yang akan ketabrak mobil. Saat anak pertama ini ingin menolong si adik, ternyata mereka berdua kecelakaan, ditabrak oleh mobil tersebut, meninggal. Dan ibunya depresi, dan pada saat pemeriksaan ternyata si ibu ini menemukan krayon dari kedua orang anaknya tersebut, dan dengan krayon itu dia merasa kalau anak-anaknya ini masih ada. Selanjutnya, Hello Kitty. Hello Kitty imut-imut tapi nggak ada mulut. Apa? Mungkin kalian udah sering dengar kisah soal Hello Kitty ini. Ada cerita yang mengerikan di balik terciptanya Hello Kitty ini.
Berawal dari seorang ibu yang memiliki anak yang mempunyai penyakit kanker mulut, dan si ibu telah pergi ke pengobatan manapun, udah ke dokter tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya si ibu putus asa dan akhirnya dia menemui iblis, dan iblis itu mengabulkan permintaan dari si ibu untuk menyembuhkan anaknya ini, tetapi dengan satu syarat, yaitu dengan menciptakan tokoh kartun yang bisa diterima oleh masyarakat. Tapi mengerikan. Ya, tokoh kartun yang mengerikan yang bisa diterima oleh masyarakat. Akhirnya nggak lama kemudian setelah dia berobat ke si iblis ini, anaknya pun sehat dan si ibu menepati janjinya itu dengan membuat tokoh kartun yang bisa diterima oleh masyarakat yang bernama Hello Kitty. Sangat mengerikan. Dan katanya Hello Kitty, Kitty itu diartikan di bahasa Cina itu artinya iblis. Ya, jadi arti Hello Kitty itu Hello Iblis gitu. Dan di artikel ini katanya telinganya yang runcing diibaratkan sebagai tanduk iblis. Hello Kitty kan bukan Hello Kitty gini ya? Aku nggak ingat sih. Masa iya runcing kan nggak runcing? Dan banyak orang yang menganggap Hello Kitty adalah putri iblis. Nah, namun aku ketemu di satu artikel yang membahas kalau ini semua adalah hoax, dan mungkin ini adalah hoax. Aku kutip dari salah satu artikel yang menyebutkan karakter tersebut diciptakan pada tahun 1974 oleh Sanrio, sebuah perusahaan Jepang. Tapi kalau aku lihat di internet, pencipta Hello Kitty itu bernama Yuko Shimizu. Kali pertama ia muncul di produk dompet koin. Kesuksesan karakter Hello Kitty yang mendunia dapat dikaitkan dengan budaya kawaii Jepang yang menyenangi semua hal yang lucu, yang menyenangkan dan menggemaskan. Kawaii, gitu ya cara nyebutnya. Tak cuma itu, mitos soal Hello Kitty, karakter tersebut juga disebut-sebut sengaja diciptakan untuk kampanye dalam rangka merebut dukungan publik untuk pembangkit listrik tenaga nuklir yang kontroversial di Jepang. Jadi ternyata ada juga mitos berkembang kalau Hello Kitty ini diciptakan untuk agar masyarakat itu terbiasa dengan tampilan mutan akibat nuklir. Jadi menyeramkan juga sih mitos yang ini. Konon karakter itu dibuat untuk membiasakan orang dengan tampilan mutan akibat nuklir. Sementara itu, situs resmi Sanrio menyebut bahwa Hello Kitty tidak memiliki mulut karena ia berbicara dari hatinya. Karakter itu menjadi duta besar Sanrio untuk dunia dan tak terikat pada bahasa tertentu. Jadi kalau dikaitkan dengan cerita sebelumnya, katanya Hello Kitty itu nggak ada mulut karena anaknya kan kanker mulut, jadi dibuat dia nggak ada mulut. Tapi di artikel ini kata si penciptanya itu karena memang Hello Kitty itu bicara melalui hati gitu. Tanpa mulut itu berarti lebih mudah bagi orang memproyeksikan Hello Kitty sesuai perasaan mereka pada karakter tersebut. Ia bisa bergembira atau sedih bersama Hello Kitty, kata si penciptanya. Joe Kato, produser Kitty Exhibition di Tokyo yang memperingati ulang tahun ke-30 Hello Kitty, pada 2004 mengungkapkan alasan mengapa karakter itu tak punya mulut juga ekspresi. Ia tak memiliki mulut juga ekspresi, yang memungkinkan orang memiliki interpretasi masing-masing sebagai karakter yang lucu atau keren. Katanya kayak gitu. Jadi kalau dipikir-pikir yang mana asli yang mana hoax, mungkin cerita yang anaknya kanker mulut ini sedikit berlebihan sih mungkin menurutku. Karena pertama dia nemuin iblis. Gimana cara dia nemuin iblis? Gak tahu sih, mungkin ada ritual di sana. Tapi ceritanya itu kayak film banget, gak sih? Jadi kalau menurutku yang mana lebih masuk di akal yang cerita kedua, bukan cerita yang pertama. Mungkin yang cerita pertama itu cerita masyarakat, gak tahu siapa yang buat ya. Selanjutnya, Masha and the Bear. Masha dan Beruang. Film ini sempat booming di Indonesia dan bagusnya dia nggak pakai bahasa Inggris tapi bisa disukai oleh anak-anak Indonesia. Aku pun suka dengan filmnya walaupun nggak bahasa Inggris tapi bahasa Rusia ya. Dan di artikel yang aku baca, Masha and the Bear ini diangkat dari cerita rakyat yang memiliki judul yang sama. Aku nggak tahu banget ini ceritanya gimana awalnya, tapi di artikel yang aku baca, dikisahkan Masha adalah anak yatim piatu yang hanya diasuh oleh neneknya. Aku nggak pernah lihat neneknya sih di film, atau aku yang jarang nonton film Masha ya. Jadi awal mula kenapa ada Masha sendiri sama Beruang itu suatu ketika Masha meminta izin kepada neneknya untuk pergi ke hutan mencari jamur bersama teman-teman. Saking asyiknya mencari jamur, tidak sengaja Masha terpisah dari teman-temannya dan tersesat di sebuah rumah. Rumah tersebut tak lain adalah rumah sang beruang.
Jadi begitu kenapa ada Marsha, seorang anak kecil, dan seorang beruang yang akur. Ya namanya juga kartun fiksi, jadi semua bisa terjadi. Nah, yang menariknya adalah ternyata ada cerita yang berkembang kalau di balik terciptanya film Marsha and the Bear ini merupakan penghormatan untuk seorang anak kecil perempuan yang terbunuh oleh seekor beruang sirkus. Jadi ceritanya itu ada ibu dan anak yang sedang menonton sirkus, dan si ibunya ternyata lengah, si anaknya lepas dari pengawasan yang ternyata dia pergi ke tempat kandang beruang sirkus. Dia masuk ke sana dan ternyata dia meninggal dimakan oleh beruang sirkus tersebut. Mengetahui anaknya tewas dimakan beruang, kedua orang tuanya depresi, lalu akhirnya bunuh diri. Dan itu menjadi alasan kenapa Marsha nggak ada orang tua di filmnya. Dan katanya ada neneknya, tapi aku nggak pernah lihat neneknya. Selanjutnya, Ariel Mermaid, atau bisa kita bilang Putri Duyung. Jujur aku nggak nonton banget ini film karena genrenya lebih ke cewek ya. Jadi aku sebagai laki-laki kayak malas aja nonton Putri Duyung kayak gitu. Tapi ternyata ada cerita yang berbeda dari kartun aslinya. Jadi pada tahun 1989 Disney mengeluarkan film yang berjudul The Little Mermaid yang diproduksi oleh Disney tersebut. Karakter utamanya itu adalah Putri Duyung yang diberi nama Ariel. Bukan Ariel Noah, Ariel Tatum juga enggak, tapi Ariel Putri Duyung. Nah, ternyata film Ariel Mermaid ini pernah dibuat oleh penciptanya sendiri pada tahun 1836 yang isinya itu berbeda jauh dengan yang dibuat oleh Disney dulu. Apalagi di endingnya, itu beda banget. Kalau kita lihat di Ariel Mermaid yang Disney buat, itu endingnya happy ending, mereka bahagia. Tapi ternyata film aslinya endingnya itu menyedihkan. Ya, si Arielnya meninggal. Jadi ceritanya gini, dalam versi Disney, dikisahkan bahwa Putri Ariel jatuh cinta pada Pangeran Eric. Ia lalu menghadap penyihir laut bernama Ursula untuk menjadikannya manusia. Ursula pun memberikan syarat bahwa jika dalam 3 hari, ia tak mendapatkan ciuman tulus dari manusia yang mencintainya, Ariel harus kembali ke laut. Nah, dalam versi aslinya, Putri Marina dikisahkan harus menukar suaranya dengan sebuah kaki. Jadi, Ariel ini dulu namanya Putri Marina, bukan Ariel Mermaid ya. Jadi Putri Marina dikisahkan harus menukar suaranya dengan sebuah kaki untuk bisa hidup di darat bersama sang pangeran. Jadi si Putri Duyung ini ke daratan tapi nggak bisa ngomong, tapi dia ada kaki jadi bisa berjalan. Namun apabila ia gagal mendapatkan cinta sang pangeran, Marina akan hilang menjadi gelembung udara. Hal ini berarti Marina tidak bisa hidup di darat dan juga di laut, berarti dia mati. Dengan kata lain, ia akan pergi menuju akhirat. Kisah The Little Mermaid yang selama ini kita ketahui memiliki akhir yang bahagia. Hal tersebut karena Raja Triton, ayahnya si Ariel itu, menyelamatkan Ariel dan pangeran dari sihir jahat Ursula. Sayangnya kisah yang asli nggak semudah itu. Jadi cerita aslinya itu dikisahkan bahwa sang pangeran akhirnya menikah dengan putri dari kerajaan seberang yang dikira telah menyelamatkan nyawanya. Kakak-kakak dan sahabat Marina memang berusaha menyelamatkan Marina dengan menyuruhnya membunuh sang pangeran tersebut. Karena cuma itu cara satu-satunya agar si mermaid ini bisa balik ke laut lagi. Akan tetapi perasaan si Putri Duyung ini lebih kuat dengan kekasihnya, dengan sang buah hati. Sebentar, buah hati itu bayi ya. Dengan sang pujaan hati, sehingga dia lebih memilih untuk bunuh diri. Tidak. Enggak kayak gitu. Ada cuplikannya kok, kalian bisa nonton di YouTube. Mungkin itu adalah versi aslinya karena lebih jadul. Dan di situ juga ditayangkan gimana si Putri Duyung ini meninggal. Jadi dia kayak loncat dari kapal itu ke laut. Ya, jadi dia mati karena dia masih jadi manusia, bukan mermaid lagi. Jadi dia nggak bisa bernafas di dalam laut. Terus dalam laut dia kehabisan napas gitu. Terus keluar dari laut gelembung-gelembungnya. Dan diceritakan di film ini, si pangerannya ini baru sadar setelah melihat ada gelembung-gelembung itu dari si mermaid ini. Jadi dengan dia melihat gelembung-gelembung itu, dia baru sadar kalau ternyata dia adalah pujaan hatiku gitu. Sangat menyedihkan memang di film aslinya. Mungkin kenapa nggak digarap oleh Disney, endingnya seperti itu. Mungkin karena ini targetnya itu untuk anak-anak, untuk anak-anak cewek. Jadi ya Disney buat happy ending agar anak-anak senang dan aman untuk menonton.
Nah, selanjutnya Tom and Jerry. Ya, kalian pasti kenal Tom itu nama dari seekor kucing berwarna biru dan si Jerry itu tikus yang berwarna coklat. Tapi ternyata nama Tom and Jerry ini bukanlah nama pertama untuk serial kartun ini. Jadi pertama kali disiarkan pada tahun 1940, nama asli mereka sebenarnya lebih dikenal sebagai Jasper and Jinx. Ya, kalau nggak salah bacanya gitu, JINX. Karakter kucing dan tikus diciptakan untuk meningkatkan semangat warga sipil Amerika sebelum keterlibatan mereka pada Perang Dunia Kedua. Nah, di sini aku menemukan dua cerita. Yang pertama, nama karakter itu kemudian diganti oleh orang Amerika dengan nama Tom atau Thomas yang merujuk kepada tentara Inggris. Adapun tentara Jerman, mereka sebut dengan nama Jerrys atau Jerry. Setelah nama Jerry mendapat simpati banyak orang dalam kartun, nama kedua karakter tersebut tidak diganti kembali. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua yang kudapat, jadi nama Tom and Jerry itu sendiri merupakan hasil kompetisi yang diadakan oleh sang kreator, William Hanna dan Joseph Barbera. Pemenang dari kompetisi ini adalah seorang animator bernama John Carr, R-nya 2, yang mengusulkan nama Tom and Jerry sebagai nama dari kedua karakter utama pada serial ini. Jadi ada dua cerita. Di sini aku nggak tahu yang mana yang benar. Kalau diperhatiin bisa-bisa aja sih yang pertama dan bisa-bisa aja sih yang kedua. Aku pun nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, sebenarnya ceritanya belum berakhir. Masih ada banyak lagi tokoh kartun yang memiliki cerita menarik di balik terciptanya tokoh kartun tersebut. Tetapi karena aku rasa durasinya akan sangat panjang, jadi di sini aku pisah menjadi dua video. Jadi di video ini yang kalian dengar tadi, aku ceritain tokoh-tokoh yang memang lebih familiar daripada tokoh yang lainnya. SpongeBob, Hello Kitty itu lebih sering kita tonton, dan masih ada banyak tokoh kartun lain yang ku dapat di sini cerita-ceritanya lebih menarik, seperti film Up yang ternyata kisahnya itu benar ada rumahnya. Kenapa aku nggak bahas? Karena aku takut durasinya akan panjang banget. So, terima kasih udah nonton video ini. Semoga menambah wawasan kalian soal dunia kartun. Dan sebelumnya aku nggak bilang kalau cerita ini sepenuhnya benar. Aku dapatkan cerita ini dari artikel dan aku pilah-pilah semuanya. Semuanya aku balikin ke kalian lagi. Kalian boleh percaya atau enggak. Atau kalian boleh enjoy aja untuk menikmatin filmnya itu seperti apa. So, thanks for watching this video. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya. I'm Sidi from BYC. Don't waste your time.